Syekhuna Kiai. Ada yang tanya kemarin, katanya orang Wahabi itu al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama sudah sempurna jangan tambah-tambah. Bener, saya juga setuju itu tafsiran itu, saya baca aja. Cuman apa itu realisasinya itu hati-hati. Karena maksudnya kata-kata agama sudah sempurna itu berarti tahlilan haram, tahlilan musyrik. Tahlilan itu isinya apa? Tapi isinya baca Fatihah. Zaman Nabi tidak ada Fatihah. Isinya baca la ilaha illallah. Zaman Nabi enggak ada. Isinya baca selawat. Zaman Nabi enggak ada baca selawat. Loh kok bisa? Saya tidak nambah-nambah, cuma mengerjakan yang ada aja. Cuman kamu tidak tahu terus kamu katakan nambah-nambah. Zaman Nabi tidak ada maulid. Maulid itu apa sih? Zaman Nabi juga tidak ada salafi. Maulid itu apa? Maulid itu kan ngaji, cerita mengenai sejarah Nabi. Zaman Nabi nggak ada itu cerita itu. Nggak ada cerita Nabi itu. Madae, qasidah. Zaman Nabi nggak ada qasidah. Enak aja kamu menuduh orang nambah-nambahi agama. Saya tidak nambah. Ini cuma mengerjakan apa yang dulu ada aja. Cuman saya gobloknya kamu aja kamu katakan nambah-nambahi. Kita nggak nambah-nambahi. Kayak itu orang dakwah 3 hari, 40 hari, 40 hari. Zaman Nabi apa ada? Loh, kenapa nggak ada? Zaman Nabi tidak ada 3 hari. Nggak ada. Setahun juga ada. 23 tahun juga ada. Masa 23 tahun tuh nggak ada 3 harinya? Nah, 3 hari itu kita menentukan waktu untuk belajar mengamalkan agama. Kalau dia ngomong begitu, madrasah juga tidak ada zaman dulu. 6 tahun, 7 tahun itu nggak ada. Bukhari juga ada, Muslim juga nggak ada. Apa itu bid'ah? Nambah-nambahin namanya. Wong itu cuma mencatat apa yang terjadi pada zaman Nabi. Jadi kamu jangan mudah-mudah terkecoh dengan kata-kata mereka tuh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah sempurna, jangan ditambah-tambahi. Ibaratnya manusia itu sudah sempurna agama itu. Kalau hidung tambahi 2 nanti malah jelek katanya mereka. Enak. Kalau nambah hidung tuh bukan dengan ditambah 2 hidungnya, hidungnya tambah bagus begitu, bukan hidungnya ditambah. Jadi mereka itu kalau menuduh orang seenaknya sendiri, kalau dituduh tidak mau. Kelahnya itu macam-macam. Kalau maulid Nabi itu mengagungkan Nabi, mengagungkan itu bagian dari ibadah, maka syirik. Nah, tapi kalau Usbu Muhammad bin Abdul Wahab, pekan Muhammad bin Abdul Wahab, nah, itu seluruh negeri memperingati sejarah-sejarah, sekolahan-sekolahan semua membaca sejarahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau itu tidak syirik. Nah, jadi kalau hari maulid syirik. Tapi kalau minggu memperingati kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, bukan syirik karena minggu. Apalagi sebulan lebih boleh lagi gitu. Jadi ini pikiran-pikiran orang-orang yang hanya ingin menuduh orang saja. Maulid Nabi tidak boleh, tapi maulid kerajaan Saudi boleh. Nah, setiap tahun ada peringatan kerajaan Saudi. Lah kenapa memperingati perjuangan Nabi tidak boleh? Tapi kalau perjuangannya apa itu Malik Abdul Aziz boleh. Karena itu ini semua adalah sebetulnya itu mereka itu pokoknya hanya ingin menang sendiri, bisa membunuh orang Islam dengan hujah-hujah yang tolol itu. Maka kamu hati-hati dengan pendapat-pendapat orang-orang Wahabi ini. Maksud saya begitu, saya baca kitab ini. Di orang Wahabi gak kena dirukun gitu loh. Kita yang meringas-meringis itu harus mangan uang gitu loh. Mana saja ada masyarakat di situ kok masuk paham Wahabi rububiyah uluhiyah nanti kan kafir-kafiran satu sama lain. Orang-orang sama sholatnya, sama baca Qur'annya, sama nabinya, sama rasulnya.
dikafir-kafirkan gara-gara ini ajaran tauhid rububiyah uluhiyah dan makna ibadah ini. Maka perkara ini kamu harus paham betul. Di pembagian tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pertama kali yang bicarakan itu adalah Ibnu Taimiyah tahun 700 Hijrah, 700 tahun setelah Nabi wafat. Ringkasnya begitu. Kamu menuduh-nuduh orang bid'ah. Bid'ah terbesar adalah termasuk adalah tauhid rububiyah uluhiyah ini. Bid'ah terbesar. Nabi dulu ada orang masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah diterima, enggak ditanya tauhid rububiyah uluhiyah macam-macam begitu itu. Kamu itu hanya ingin memporak-pandakan, memecah belah umat Islam saja. Hati-hati kamu dengan orang yang menuduh orang syirik dan sebagainya itu. Hati-hati. Ringkasnya syirik itu terjadi dengan dua perkara, hati dan jasad. Jasad saja tanpa hati tidak dikatakan syirik. Hati saja tanpa jasad sudah dikatakan syirik. Jadi orang punya keyakinan bahwa makhluk punya sifat ketuhanan itu sudah syirik walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Tapi orang tuh walaupun sujud kepada makhluk, kalau dia tidak punya keyakinan bahwa makhluk itu Tuhan, ya bukan syirik, itu namanya kekeliruan, bukan syirik. Pada syariat ini, kalau syariatnya Nabi Yakub boleh memang. Orang menghormat dengan sujud itu boleh, dapat pahala. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam dapat pahala. Tapi untuk umat ini tidak boleh. Tapi bukan syirik, tidak boleh itu bukan syirik. Sujud kepada selain Allah untuk umat ini tidak boleh. Tapi bukan syirik. Selagi tidak punya keyakinan bahwa yang disujudi itu adalah punya sifat ketuhanan. Kalau dia punya keyakinan bahwa yang disujudi punya sifat ketuhanan, ya syirik.